Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama malah kita panjatkan puja, puji, syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, yaitu yang terpenting adalah nikmat kesehatan bagi kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, untuk para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang akan insya Allah turut patuh pada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang hubungan memahami Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Langsung saja ke materi. Pengertian Al-Quran dari segi bahasa. Al-Quran berasal dari kata korra yakra'u qira'atan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab, yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubasyshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surat Al-Isra ayat 9. Berlanjut kepada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. War rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Kemudian, jika kamu berbeda-beda tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah wa la takul lil khainina khasima. Shadaqallahul azim. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, membawa kebenaran, agar engkau mengadili
antara manusia apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 105. Di dalam sebuah hadis juga terdapat sumber yang dalam sebuah hadis juga yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma ba'du, ala ayyuhan nas, fa inna ma'ana basyaru yusiku ayyati rasulu rabbi fa ujiba wa na tarikum fikum saqalaini awwaluhuma kitabullahi fihil huda wan nuru fahuzu bi kitabillahi was tamsiku bih." Rawahu Muslim. Yang artinya, amma ba'du, wahai sekalian manusia, bukankah aku sebagaimana manusia biasa yang diangkat menjadi rasul, dan saya tinggalkan bagi kalian semua ada dua perkara utama atau besar. Yang pertama adalah kitab Allah yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya penerang. Maka ikutilah kitab Allah, Al-Quran, dan berpegang teguh kepadanya. Berdasarkan dua ayat dan hadis di atas, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang tepat dalam kitab suci Al-Quran yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, ada yang masih bersifat umum dan perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Selanjutnya ada kandungan hukum dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat 3 bagian pengelompokan hukum. Yang pertama akidah atau keimanan. Yang kedua ada syariah atau ibadah. Syariah atau ibadah hukum. Ya. Terbagi 2 juga hukum ibadah ya, yang pertama. Dan yang kedua hukum muamalah. Akhlak atau budi pekerti selain berisi hukum tentang akidah dan ibadah Al-Quran, juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Sekian penjelasan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Saya Muhammad Faiz, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.